Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Ketemu lagi dengan si Abi Sanara di Coding Line Channel. Saat ini kita berada pada playlist belajar Laravel 10 episode yang kelima. Sebelumnya, kita sudah berhasil melakukan press root baik data ataupun gambarnya. Sedangkan di video ini, kita akan membuat form login dan juga registrasi dengan menggunakan salah satu fitur Laravel, yaitu autentikasi. Sekarang kita jalin dulu XMPP-nya ya. Tekan tombol Start pada Apache dan MySQL. Kalau sudah kita minimize, sebelum kita ngebuat form login dan registrasi, terlebih dahulu kita siapin tabelnya ya. Jadi sekarang kita ke database kita. Localhost phpMyAdmin ya. Sekarang kita ke database kita ya, di bcroot Laravel 10. Untuk tabel usernya kita udah punya teman-teman. Ini ya, ini dibuat waktu kita ngebuat migrasi tabel warga ya, jadi otomatis dibuatin sama Laravelnya. Tabelnya sudah, kita lihat dulu isinya ya. Ini isinya ya. Nanti yang kita isi itu ini name, email, dan password ya. Kalau tabel sudah, sekarang kita ke model ya. Jadi sekarang kita buka text editor. Silakan dibuka folder Laravel teman-teman ya. Kita ke app ya, ke model. Dan untuk modelnya udah dibuatin juga teman-teman sama Laravel. Jadi kita udah tinggal pakai ya modelnya ya. Dan file yang nanti kita isi ini 3 ini ya, name, email, dan password. Sekarang kita ke root kita ya. Sini ke web ya. Nah ini kan halaman pertamanya kita arahin ke root warga ini ya, jadi dia langsung nampilin data warga ya. Nah ini sekarang mau saya rubah nih, saya mau nampilin untuk halaman pertamanya form login. Ini kita ganti return view, kita nanti ke folder auth ya. Kita belum punya, nanti kita buat ya. Lalu di dalamnya kita buat file namanya index. Save ya. Sekarang kita buat folder auth dan file indexnya ya. Kita ke resource, ke views ya. Nah di sini kita buat foldernya dulu. Auth. Lalu kita buat file dalamnya namanya index.blade.php. Sekarang kita panggil dulu parent view-nya ya. Ketikin B, blade ya, extend. Kita panggil parent-nya di sini ke folder layout, lalu ke main ya. Parent-nya sudah, sekarang kita panggil di sini untuk kontennya ya. Ketikin B, blade ya, section, namanya konten ya. Nah sekarang kita buat nih form loginnya di sini. Kita buka tag div, kita kasih kelas cut ya. Lalu kita kasih kelas lagi margin x auto di tengah ya. Lalu saya kasih kelas lagi margin topnya 5. Lalu padding x-nya kanan kirinya 5 ya. Ini kita kasih style dulu ya, buat tentuin lebarnya. Saya kasih width-nya 550 pixel. Sekarang di sini kita panggil tag form ya. Actionnya nanti kita arahin ke root ya. Kita belum buat rootnya. Nanti kita buat begini, auth/login. Metodenya post ya. Jangan lupa untuk melakukan request di Laravel kita perlu ngirim token ya. Jadi ketikin di sini blade csrf itu kirim token. Kita buka tag div, kita kasih kelas cut body. Di sini kita kasih tag h3, kita kasih kelas
text center, lalu margin topnya 3, lalu margin bottomnya 2. Isinya selamat datang. Terus saya mau kasih HR di sini ya. Saya kasih kelas, margin bottomnya 4, lalu margin X-nya kanan kirinya auto, biar di tengah. Width-nya saya kasih 100 pixel. Save ya. Sekarang kita cek tampilannya ya. Kita buka terminal. Kalau sudah, kita ketikin di sini PHP artisan serve ya, untuk jalanin Laravel kita. Sekarang kontrol klik ya. Sekarang kita cek. Nah, dia langsung arah ke form login ya. Ini kan form login yang baru kita buat ya. Tadinya kan ke data warga ya. Sekarang kita lanjutin formnya. Kita close dulu. Kita buka tag input ya. Type-nya text, name-nya username, kelasnya form control. Lalu kita kasih lagi rounded fill, biar di ujungnya bulat ya. Saya kasih lagi margin bottomnya 4, lalu padding Y-nya 2 ya. Saya kasih lagi padding X-nya 3. Lalu kita kasih placeholder ya. Isinya masukkan email Anda. Ini kita copy ya. Nah, ini kita ganti jadi name-nya password ya. Type-nya password. Kelasnya biarin, lalu placeholder-nya kita ganti masukkan password Anda. Yang di username-nya kita kasih value juga ya, biar buat isian default kalau ada error. Value nanti kita ambil dari session. Di sini kita buka tag blade dulu, ketikin session get, kita masukin name-nya, username-nya. Sekarang di bawahnya saya membuat button ya, untuk tombol loginnya. Kita panggil tag button, kita kasih type submit, lalu name-nya submit, lalu kelasnya btn primary. Saya kasih lagi rounded fill, biar di bulat ujungnya. Kasih login. Save ya. Sekarang coba kita cek tampilannya. Fresh. Lagi tampilannya ya. Cuma saya pengen tombol loginnya dia penuh segini ya. Nggak begini ya. Ini kan kecil bener ya. Kita benerin lagi. Sini saya buka tag div. Saya kasih kelas display grid. Tutupnya kita pindahin sini ya, paste, save ya. Kita cek lagi tampilannya, fresh. Nah udah ya, lebar ya. Nah, sekarang saya pengen buat garis di sini sama tag ya, untuk pindahin ke form registrasi ya. Saya kasih HR, lalu saya kasih kelas margin bottom
2. Bawahnya saya buka tag div lagi, saya kasih kelas tag center. Isinya saya buka tag A ya. Href-nya nanti kita buat root ya. Buatnya begini, auth register. Lalu kita kasih kelas btn transparan ya, transparent. Saya kasih lagi tag primary biar biru ya. Saya kasih lagi button sm, margin bottomnya 2. Isinya belum punya akun, silahkan registrasi. Save ya. Sekarang kita cek tampilannya, refresh. Nah gini ya. Jadi begitu kita klik ini, terngarah ke form registrasi ya. Jadi sekarang kita ke root lagi, kita benerin. Kita ke web ya. Di sini root ya. Metodenya get. Lalu untuk URL-nya kita copy dari sini ya. Dia sama mainnya ya. Kita copy aja. Paste ya. Lalu kita jalin fungsi. Function. Isinya kita arahin ke halaman registrasi ya. Return view. Kita arahin ke folder auth ya. Lalu ke file registrasi. Ini kita belum punya ya. Kita buat nih. Ini kurang titik koma ya. Sudah, sekarang coba kita jalanin. Kita refresh dulu. Kita klik sini ya. Sini ke registrasi nih. Nah sudah ya. Dia not found soalnya kita belum buat ya. Kita balik lagi. Sekarang kita buat. Sekarang ke auth ya. Kita buat filenya ya. registrasi.play.php. Isinya kita copy aja ya. Sini kita Ctrl A, Ctrl C ya. Paste. Sekarang kita benerin. Dari sini kita hapus ya. Ini sekarang kita ganti jadi registrasi. HR nya saya hapus. Name-nya itu nama ya. Placeholder saya ganti, bukan email tapi nama ya. Value-nya saya ganti ya. Saya pakai alt aja. Kita masukin name-nya nama ya. Ini kita copy. Di sini ya. Copy, paste ya. Type-nya text biarin ya. Validasi soalnya nanti kita pakai Laravel ya, bukan HTML. Name-nya kita ganti jadi email. Kelasnya biarin, lalu di sini placeholder kita ganti. Masukkan email Anda. Value-nya, name-nya kita ganti jadi email. Save. Sekarang coba kita cek dulu. Fresh. Ada keluar ya tampilannya ya. Ini kedeketan ya. Margin bottom ini kita ganti jadi 4.
Kalau sudah, sekarang kita buat untuk passwordnya. Jadi kita buka tag div, lalu kita kasih kelas row. Kita buat baris di sini. Kita buka tag div lagi, kita kasih kelas call 6. Kita bagi 2 ya. Copy. Kita buka tag input. Type-nya password ya. Name-nya password. Kelasnya form control. Kita kasih lagi rounded fill. Kita kasih lagi margin bottomnya 4, padding Y nya 2 aja. Ini padding X nya 3 ya. Ini placeholder-nya password. Sekarang kalau yang keduanya kita kerjain ya. Yang ini untuk password konfirmasinya, jadi ini kita copy aja. Copy, paste ya. Sekarang kita benerin. Tapi ini password ya. Name-nya itu ini kan konfirmasi password ya. Jadi ini name-nya kita buat begini. Password underscore confirmation ya. Kalau di sini name-nya password, maka di sini name-nya harus password confirmation. Kalau misalkan name-nya di sini kita ganti misalkan pass ya. Maka di sini pun name-nya harus diganti teman-teman, nyesuaiin. Jadi harus pass juga. Tujuannya supaya nanti validasi confirm-nya itu jalan teman-teman. Validasi konfirmasi password-nya ya. Placeholder-nya kita ganti. Jadi konfirmasi password. Save, coba ini kita cek dulu. Refresh. Nah gini ya. Nama, email, password, dan konfirmasi password. Tinggal kita tambahin tombolnya ya. Tombol registrasi sama tag untuk balik lagi ke login ya. Untuk tombol tagnya kita copy dia. Sini. Sini. Copy. Paste ya. Kita ganti jadi buat akun. Di sini harapnya kita benerin untuk tagnya ya. Ini kita buat begini aja. Jadi balik ke halaman depan ya. Isinya kita ganti. Sudah punya akun. Silahkan login. Gini ya. Save. Coba kita cek lagi, refresh. Nah gini ya. Tombolnya sudah. Kita kasih garis, lalu ada tag ya. Untuk balik lagi ke halaman depan. Cuma ini belum jalan. Soalnya kita belum buat rootnya ya. Oh sudah ya, ini rootnya kan ke halaman depan ya. Halaman depan tuh kita udah buat. Nah ini halaman depan ya. Coba ini kita jalanin. Sini balik ke halaman depan nih, ke login ya. Nah, udah jalan ya. Form login udah. Lalu form registrasi juga udah ya untuk tampilannya. Nah, sekarang kita buat prosesnya. Balik lagi ke registrasi ya. Untuk prosesnya itu, nah dari actionnya kita benerin. Ini kan masih kita copyan dari index ya. Ini kita arahin ke auth. Lalu create. Nah, sekarang kita buat routingnya. Ini kan ngarahnya ke routing ya. Sini kita ketikin root. Kita buat root baru ya. Metodenya post kan. Isinya kita copy aja dari sini tadi ya. Sini ya. Paste. Di sini nanti kita buat kontrol baru ya. Namanya ntar auth controller class. Nah, ntar kita buat fungsi namanya create. Fungsi create ini untuk meregistrasi user baru ya, akun baru ya.
Save. Sekarang kita buatnya. Cuman ini belum ada nih kita controllernya. Jadi kita belum bisa panggil. Sini belum ada. Sini baru ada warga controller sama root ya. Sekarang kita buat dulu kontrolnya ya. Kita ke terminal. Kita buka baru aja ya. Tekin sini php artisan make .2 controller ya. Di sini kita nggak pakai resource control ya. Soalnya kita nggak ngejalanin CRUD di sini. Kita pakai control biasa aja. Kita kasih namanya tadi auth controller ya. Enter ya. Nah, sukses ya. Dia adanya di app http controller, namanya auth controller. Cek ini app http controller. Nah, ini baru kita buat nih auth controller ya. Kita close aja. Sama ya namanya ya. Nah, ini yang baru kita buat. Sekarang di sini kita buat fungsi create-nya ya. Function create. Sini kita masukin parameternya. Masukin parameternya $request ya. Diambil dari kelas request. Gini ya. Sekarang kita buat dulu validasinya ya. $request validate. Ini metodenya ya. Kita masukin validasinya. Yang pertama untuk nama ya. Validasinya itu require, harus diisi ya. Lalu untuk email, validasinya pertama require, harus diisi. Lalu tambah lagi email. Jadi yang mesti dimasukin oleh user itu harus email yang valid ya. Lalu unique. Jadi nggak boleh sama ya. Kalau udah ada email di database kita tolak. Jadi kita tentuin tabelnya ya. Kita ngeceknya dari tabel users. Tambah lagi untuk password. Bukan password ya, kita ganti tadi pass ya. Coba kita cek. Password itu name-nya. Nah, ini ya, pass ya. Password required, harus diisi. Lalu confirm. Nah, ini yang nanti mau ngecek ke password konfirmasinya ya. Kita kasih lagi minimalnya 4 karakter. Nah, ini untuk password konfirmasinya sekarang. Pass confirmation. Dia required, harus diisi. Kalau sudah, sekarang kita buat pesan errornya. Pertama untuk nama required. Pesan errornya, nama harus diisi. Itu copy aja ya. Lalu email. Email harus diisi. Kita copy lagi. Untuk yang validasinya email.
ganti, masukkan alamat email yang valid. Kita copy lagi. Lalu untuk yang unik ya, kurang U. Jadi kalau misalkan emailnya udah ada di database, kita kasih pesannya mail sudah terdaftar. Copy lagi. Untuk password, validasinya required. Password harus diisi. Lalu untuk password confirm, bukan password ya, pass ya. Confirm gini ya. Pesannya konfirmasi password tidak sama. Kita copy lagi. Untuk passmin ya, minimal passwordnya. Pesannya itu password minimal 4 karakter. Satu lagi untuk pass underscore confirmation required. Pesannya konfirmasi password harus diisi. Ya, kalau sudah, kita buat variabel untuk nampung data akun baru yang mau kita simpan ke database ya. $data underscore registrasi sama dengan yang pertama itu name-nya. Name diambil dari tabel users ya teman-teman. Name-nya kita ambil dari request nama. Ini yang diinput sama user baru ya. Kita copy. Untuk email, kita ambil dari email baru yang diisi oleh user. Satu lagi untuk password, kita ambil password ya, name-nya dari pass ya. Oh, kita hash dulu ya, kita hash dulu, kita acak ya, hash, kita panggil metodenya make. Isinya baru kita masukin $request pass. Ini ya. Ini kelas S-nya belum kepanggil ya, makanya dia ada alert merah begini. Cara manggilnya kita teman-teman bisa ketik manual ya di sini, atau kita coba ketik ulang hash. Nah, ini ada di sini, kita klik aja. Nah, kepanggil kan dia kan belum ada, alertnya hilang ya. Kalau sudah baru kita simpan datanya ya.
panggil model kita, user ya, enter ya, ini app modelnya harus kepanggil nih. Kita cek, ini ada kepanggil ya model user kita ya. Kita panggil metodenya itu create ya. Kita masukin datanya di sini, $data registrasi. Kalau sudah, kita balik lagi, return, redirect. Nah di sini kita arahin ke halaman depan ya, ke login. Lalu kita kirim info, kita kirim pesan with key-nya info, pesannya registrasi berhasil, silahkan login. Ini ya, save ya. Sekarang kita cek, kita refresh dulu ya. Sekarang coba kita tes dulu validasinya. Ini kan misalnya harus diisi ya, ini misalkan nggak boleh nih, misalnya error. Kita klik, ada error ya, dia bilang auth controllernya nggak ada, does not exist. Kita cek, kita ke web ya, auth controller kan ini kan, kita cek, oh di sini belum kepanggil ya teman-teman ya, ini kan baru warga control yang kita panggil ya, auth controlnya belum. Cara manggilnya teman-teman bisa ketik ulang di sini kayak tadi ya, terus diklik ya, dipilih, atau biar lebih enak teman-teman bisa install ekstensi namanya namespace resolver. Namespace resolver. Gini ya. Nah ini. Nah, PHP namespace resolver ya. Kita bisa klik di sini. Nah ini, tinggal diinstal ya. Atau yang ini juga boleh ya, tinggal dipilih aja. Nah, kalau misalkan sudah diinstal, cara manggilnya teman-teman bisa klik kanan aja. Ini kan belum kepanggil ya, klik kanan, pilih import class. Nah, ada keterangannya, kelas sudah diimport. Kita cek, ada kepanggil nih auth controllernya ya. Sekarang coba kita jalanin lagi, kita refresh lagi, kirim ulang. Nah keluar ya alatnya ya, nama harus diisi, email harus diisi, password dan confirm password ya. Tadi kan kosong semua, berarti udah jalan nih validasinya ya. Sekarang kita cek lagi. Sekarang disini kita isi misalkan namanya admin, kita masukin emailnya nggak bener ya, misalkan admin aja gitu, passwordnya 1234 1234. Kita cek, klik. Nah nggak mau dia masukkan alamat email yang valid ya, ini kan nggak valid ya. Sekarang kita masukin alamat yang valid ya. Sekarang namanya admin@codingline.com misalkan, ini kan valid ya. Alamat email yang valid kan begini. Kita masukin passwordnya misalkan 1234. Di sini konfirmasi passwordnya saya salahin ya, saya bedain. Ini kan 1234. Misalkan di sini ABCD misalkan. Misalnya kan nggak boleh. Kita cek konfirmasi password jalan nggak. Kita klik lagi. Nah jalan ya, tuh konfirmasi password tidak sama ya. Jadi harus sama kan. Berarti nama sudah, alamat email sudah, password juga sudah ya. Sekarang kita masukin yang benar. Passwordnya saya buat admin ya. Saya samain aja. Konfirmasi passwordnya admin. Bisa jalan nih, masuk ke database. Klik enter ya. Nah berhasil tuh. Registrasi berhasil, silakan login. Terus kita masuk ke halaman login nih ya. Kita cek database-nya, misalnya masuk dia. Kita refresh ya, misalnya masuk di sini. Nah masuk ya, berarti udah oke nih registrasi kita. Sekarang kita beresin untuk loginnya ya. Kita ke text editor lagi. Sekarang kita ke index ya, halaman login ya. Kita cek actionnya, dia ngarah ke rootnya /auth/login ya. Kita buat nih sekarang.
Ini kita copy aja. Paste ya. Sekarang kita benerin. Tadi kan di action itu /os/login ya. Kebenaran login samain ya. Cek. Nah ini os login ya. Nah di sini fungsinya kita arahin bukan ke create teman-teman, tapi ke login. Kita belum buat nih fungsinya, kita buat sekarang. Sini kita buat. Sekarang kita buat function namanya login. Parameternya kita masukin, kita ambil dari kelas request ya. Lalu $request. Isinya kita buat yang pertama, kita panggil session dulu. Kita pilih yang ini ya, support phases ya. Cek. Ini masuk sessionnya ya. Ini kita kirim untuk username ya. Kalau misalkan ada error, kita ambil lagi datanya. Flash, key-nya username, isiannya kita ambil dari $request username. Username yang ini diambil dari name input username ya, yang di form login ya. Sekarang kita buat validasinya. $request validate. Pertama untuk username, validasinya itu required, harus diisi ya. Satu lagi untuk password, harus diisi ya. Sekarang kita buat pesan errornya. Pertama untuk username required, pesannya email harus diisi, kan username-nya email ya. Satu lagi untuk password, password required, password harus diisi. Kalau sudah, kita tangkap dulu data loginnya ya. Kita buat variabel $data underscore login. Yang pertama emailnya kita ambil dari $request username. Satu lagi untuk password ya. Jangan lupa titik koma ya, sini ya. Nah, kalau sudah, sekarang baru kita cek if sesuai nggak ya username sama passwordnya gitu kan. Kita panggil di sini kelas auth ya. Ini punyanya Laravel ya teman-teman. Klik sini ya, kita cek. Jadi panggil ya auth-nya ya, kelas auth-nya ini. Kita panggil metodenya item. Masukin data loginnya, $data login. Kalau data loginnya benar, kita langsung masuk ke data warga ya, dan redirect warga.
with, kita kirim pesan ya, key-nya info, isinya Anda berhasil login. Kalau gagal, kalau datanya nggak benar, username atau passwordnya, kita pulangin ke halaman login lagi ya, return, redirect. Ini halaman login ya, halaman depan. Kita kirim pesan error with errors. Pesannya email atau password tidak valid. Nah, beres teman-teman. Simple ya teman-teman ya. Soalnya pengecekannya udah dikerjain sama OS punya Laravel ini. Koordinatif, kita kan mesti cek dulu nih. Emailnya kita cek dulu, passwordnya kita cek dulu kan. Ya kalau simple teman-teman, semuanya udah dikerjain sama Laravel ya. Sekarang coba kita jalanin ya. Kita refresh dulu. Coba kita tes begini dulu ya. Kita tes validasinya. Klik. Nggak boleh ya, email harus diisi, password harus diisi ya. Sekarang kita masukin emailnya nggak benar misalkan. Kan namanya tadi admin at misalkan gmail. Tadi kan bukan gmail ya, codingline.com ya, ini gmail.com. Passwordnya admin. Cek. Tuh, email atau password tidak valid ya, nggak boleh. Nah ini udah kita ambil nih text username ya, emailnya. Sekarang kita benerin emailnya, kita masukin yang benar. admin@codingline.com. Admin ini kita, passwordnya kita salahin 1234. Passwordnya kan tadi admin. Nah nggak mau juga ya. Sekarang kita masukin password yang benar. Passwordnya admin. Klik. Nah masuk teman-teman. Anda berhasil login. Kita masuk nih ke data warga ya. Nah jadi loginnya beres ya teman-teman ya. Cuman sekarang kita buatin untuk logoutnya ya. Kita ke web. Kita buat sekarang. Ini kita copy. Ctrl C, Ctrl V ya. Sekarang kita benerin. Metodenya bukan post. Metodenya get. Lalu di sini kita atur os logout biar rapi ya. Lalu di sini fungsinya kita buat nanti namanya logout. Kita belum punya, nanti kita buat. Sudah, sekarang kita ke os controller. Kita buat fungsi logoutnya ya. Kita buat sini function namanya logout. Isinya kita panggil kelas os. Metodenya logout. Ini static method ya teman-teman. Lalu kita arahin ke halaman form login aja. Return, redirect. Ini ya. Kita kirim pesan with key-nya info, pesannya Anda telah logout. Save ya. Sekarang kita cek. Kita refresh. Untuk keluarnya kita dari URL dulu ya. Untuk tombolnya nanti kita buat di video selanjutnya ya. Kita juga kan belum buat navbarnya kan ya. Sini tadi os logout ya. Ini ngambil sini teman-teman. Nah kesini ya. Sekarang kita enter. Sini keluar nih. Nah berhasil ya. Anda telah logout ya. Coba kita masuk lagi. admin@codingline.com. Passwordnya admin. Nah masuk teman-teman. Jalan ya login dan registrasi kita ya.
Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil membuat form login dan registrasi untuk aplikasi Laravel kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di coding lain.